Udah nih, mulai. Udah, ayo. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis resep yang beranggotaan Ananda Ajam Pramesti, Sri Devi Rezeki, Sika Maulidia Islami, Selvia, dan Pira Raudatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang resep yang pertama. Di sini ada salin ulang resep langsung aja. Yang pertama ada narasi resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa Latin, Recipe Salbron Sirup H, nomor 1, 2 mg, Signa terdidie, Cochlea de C1 hora ante, Coenam, Recipe PCT 500 mg, Queen Kui, CTM 4 mg, Queen Bu, Dexamethasone 0,5 okta, Ambroxol Trace, Nexevas pulveris, Datales dosis numero decem, Signa terdidie. Bahasa Indonesianya itu, ambillah sabron sirup H sebanyak 1 botol 2 mg, tandai 3 kali sehari 1 sendok teh, 1 jam sebelum makan, ambillah paracetamol 500 mg sebanyak 5 cup, chloramphenyramine maleat 5 mg sebanyak 5 tab, dexamethasone 0,5 sebanyak 8 tab, ambroxol sebanyak 3 tab, campur dan buatlah serbuk terbagi sesuai dengan dosis sebanyak 10, tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Lakukan screening resep kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika. Nama dokternya ada, sikanya itu tidak ada, alamat dokternya ada, nama pasiennya tidak ada, umur atau berat badannya itu tidak ada, jenis kelaminnya tidak ada, nomor telepon dokternya tidak ada, parafnya itu ada, tanggal penulisan resepnya itu ada, kesimpulan bisa dilayani karena nama dan jumlah obat tertulis jelas di resep, sedangkan nama, umur, jenis kelamin di alasan tidak ada karena resep yang dikirim kepotong. Terus yang bentuk sediaan dan kekuatan lain. Dalam resepnya itu ada paracetamol kaplet 500 mg, bentuk sediaannya. Avibramol sirup 120 mg per 5 ml, Farmadol tab 500 mg. Terus di sini ada CTM 4 mg. Bentuk sediaannya ada CTM sirup 2 mg per 5 ml, CTM tablet 5 mg, CTM ampul 10 mg per ml. Terus ada dexamethasone 0,5, bentuk sediaannya ada dexamethasone tab 0,5, dexamethasone tab 0,75, dexamethasone injeksi 5 mg per mili. Terus ada ambroxol bentuk sediaannya ada ambroxol tablet 30 gram, broncopron sirup 15 mg per 5 mili, Epexol drop 15 mg per tetes, Fibroprex kaplet 30 mg, terus ada Salbron sirup H2 mg, ada but asal kaplet 4 mg, terus ada lasal injeksi 0,5 ml. Terus di sini ada dosis dan perhitungan. Dalam resep Salbron sirup 2 mg. Ya, dosis dan perhitungan. Dalam resep ada Salbron sirup 2 mg, dosis lazimnya itu 4 sampai 6 mg, dosis maksimalnya itu 24 mg per hari. Keterangannya itu sesuai. Terus ada PCT 500 mg, dosis lazimnya itu 2 sampai 10 mg per kilogram berat badan, dewasanya itu 325 sampai 650 mg, dosis maksimalnya itu 4000 mg per hari untuk dewasa, keterangannya itu lebih tinggi. Ada CTM 4 mg, dosis lazimnya itu 4 sampai 6 mg, dosis maksimalnya itu 24 mg per hari, keterangannya itu lebih tinggi. Dexamethasone 0,5, dosis lazimnya itu 0,5 sampai 9 mg, dosis maksimalnya itu 0,5 sampai 9 mg, keterangannya itu lebih tinggi. Ambroxol, dosis lazimnya itu 30 sampai 60 mg, dosis maksimalnya itu 30 sampai 120 mg per hari, keterangannya itu lebih tinggi.
Terus lanjut yang perhitungan yang slide 8 deh. Next. Saya lagi dijelasin. Perhitungan DM. Nah, yang perhitungan ini. Terus ada perhitungan PCT 500 mg sama dengan 5 tab dikali 10 sama dengan 50 tab. CTM-nya itu 4 mg sama dengan 5 tab dikali 10 sama dengan 50 tab. Dexamethasone 0,5 sama dengan 8 tab dikali 10 sama dengan 80 tab. Ambroxol sama dengan 3 tab dikali 10 sama dengan 30 tab. Catatan, konfirmasi kembali dengan dokter yang bersangkutan karena dosisnya berlebih. Sebelumnya, Dev, yang perhitungan. Di sini ada DM CTM, ada yang 1 kali min 40. 1 kalinya 5 dikali 4 mg per tablet. 4 mg per tablet itu dapat dari KS-nya sama dengan 20 mg. 1 harinya. Maaf suaranya. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Udah. 1 harinya 20 tablet dikali 3. 3 itu dapat dari semuanya sama dengan 60 lebih dari 40 OD. Persennya 1 kali sama dengan persen 1 harinya 60 mg dibagi 40 mg dikali 100 mg. 40 mg-nya dapat dari dosisnya sama dengan 150%. Hasil yang didapatkan melebihi dosis maksimum. DM acetaminophen atau paracetamol 1 mg, 1 kalinya 5 tablet dikali 5 per tablet sama dengan 2.500 mg. Dapat 500 mg per tabletnya dari kekuatan sediaannya, sedangkan 1 harinya 200 mg dikali 3 sama dengan 7.500 mg lebih dari 4.000 mg overdosis. Persen 1 harinya 7.500 dibagi 4.000 mg dikali 100% sama dengan 167,5%. Hasil yang didapatkan dosis maksimum. Next. Ada khasiat dan kegunaannya. Sabun sirup 5 mili. Indikasinya obat bronkodilator untuk menghilangkan gejala sesak nafas pada asma bronkial, bronkitis asmatis, dan emfisema pulmonal. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap salah satu komponen salbron. Efek sampingnya tremor, gugup, mual, dan muntah, nyeri dada, pusing, sakit kepala, insomnia, sensasi terhadap inhalasi, hipertensi, peningkatan keringat. Dosisnya sehari 3 sampai 10 mili. Anak di bawah 6 tahun sehari 3 sampai 4 kali 5 mili. Anak 2 sampai 6 tahun sehari 3 sampai 4 kali 2,5 sampai 5 mili. Paracetamol 500 mg. Indikasinya meringankan rasa sakit dan demam. Kontraindikasinya penderita hipersensitif terhadap penderita gangguan berat hati berat. Efek samping penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati, reaksi hipersensitivitas. Dosisnya dewasa sehari 3 sampai 4 kali 1 sampai 2 kaplet atau tablet. Anak sehari 2 sampai 4 kali 1,5 sampai 1 kaplet atau tablet. Next. Kloramfenylamin maleat atau disingkat dengan CTM, indikasinya rinitis alergi atau urtikaria, kontraindikasinya hipersensitivitas, efek sampingnya mengantuk, pusing, mual, muntah, sembelit, penglihatan kabur. Dosisnya dewasa 3 sampai 4 kali 1 tablet, anak 6 sampai 12 tahun 2 sampai 4 kali setengah tablet. Dexamethasone, indikasinya mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Kontraindikasinya infeksi fungsi sistemik, herpes simplex, okuler, tukak lambung, sindrom Cushing, infeksi virus, psikosis. Efek sampingnya nafsu makan meningkat, berat badan bertambah, perubahan siklus menstruasi, gangguan tidur, pusing, sakit kepala, sakit perut. Dosisnya dewasa, dosis awal 0 sampai 5
0,5 sampai 9 mg per hari, dosis maksimumnya 1,5 mg per hari. Anak-anak dosis awal 0,02 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan per hari. Ambroxol indikasinya sebagai mukolitik. Ambroxol seringkali digunakan dalam tata laksana sebagai gangguan saluran napas seperti bronkitis akut, bronkitis kronik, dan penyakit paru obstruktif kronik. Efek sampingnya ada mual dan muntah, diare, sakit perut, sakit mah, perut kembung, ruang merah pada kulit, bibir atau tenggorokan kering, lidah terasa keluh. Kontraindikasinya, Ambroxol tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas atau anafilaksis terhadap Ambroxol. Selain dari itu, tidak ada kontraindikasi absolut terkait penggunaan Ambroxol. Pada pasien yang riwayat ulkus peptikum, penggunaan Ambroxol tidak disarankan. Next. Analisis harganya. Yang pertama, sablon sirup 2 mg per 5 mg sama dengan 25.000 per botol. Paracetamol 500 mg 4.113 per strip. CTM sama dengan 1.292 per strip. Dexamethasone 5.500 per strip. Ambroxol 3.850 per strip. Next. Penyiapannya. Baca resep, 2. Telaah resep, cek ketersediaan obat. 3. Siapkan alat dan bahan, gerus laktosa ke dalam mortir. 4. Masukkan Ambroxol ke dalam mortir, lalu gerus sampai homogen. 5. Tambahkan paracetamol, gerus sampai homogen. Setelah homogen, masukkan CTM, gerus homogen. Lalu tambahkan dexamethasone, gerus homogen. Setelah homogen, keluarkan ke dalam mortir, letakkan di perkamen. Lalu bagi perkamen menjadi 10 bagian. Selanjutnya bungkus satu persatu, setelah selesai masukkan ke dalam plastik klip, beri label, etiket, serahkan obat pada pasien. Next. Untuk selanjutnya ada kopi resep dan etiket terlampir. Untuk penyerahan, cek kembali obat sebelum diberikan kepada pasien, lalu panggil nama pasien. Untuk informasi konseling atau untuk penyakit tertentu. Untuk yang pertama, di sini untuk sablon sirup diberikan 3 kali sehari, 1 sendok teh 1 jam setelah makan. Untuk digunakannya itu, sebelum digunakan, kocok terlebih dahulu. Untuk resep racikan atau puyer, diminum 3 kali sehari, 1 puyer. Segera hubungi dokter jika tidak dalam waktu 3 hari gejala yang dirasakan tidak mengurang atau semakin parah. Jika setelah meminum obat merasakan kantuk atau tertidur merupakan gejala biasa, tidak perlu dikhawatirkan. Selanjutnya ada resep 2. Di sini terlampir juga. Untuk bahasa latinnya itu Recipe Cefixim, kapsul 100 mg nomero Desem, Signa, Bis Dedi, kapsul Yuno. Recipe Arcosia, tablet 120 mg nomero Quinque, Signa, Yuno Dedi, tablet Yuno. Recipe Sataplam, tablet 50 mg nomero Quindesim, Signa, Terdedi, tablet Yuno. Recipe Betadine Gargarisma, Fresh Yuno, Signa, Gutei Oris. Dalam bahasa Indonesianya itu, ambillah Cefixim kapsul 100 mg sebanyak 10, tandai 2 kali sehari 1 kapsul. Ambillah Arcosia tablet sebanyak 5 dan tandai 1 kali sehari 1 tablet. Ambillah Sataplam tablet 50 mg sebanyak 15, tandai 3 kali sehari 1 tablet. Dan ambillah betadine obat kumur 1 botol, tandai tetes di mulut. Untuk screening resepnya itu identitas pasien, untuk nama pasiennya itu ada, yaitu Boy Hendrata, umur pasien juga ada, 41 tahun, jenis kelamin ada, yaitu pria, berat badannya tidak ada, nomor rumah tidak ada. Untuk identitas dokter, nama dokter ada, yaitu Oscar Sahelangi SPKG, SIP-nya tidak ada, alamat praktik dokter ada, terlampir. Nomor telepon tempat praktik dokter ada, terlampir. Taraf dokter ada, tanggal penulisan resep 18 November 2020. Selanjutnya bentuk sediaan
Selanjutnya ada dosis dan perhitungan. Dalam resepnya, cefixime kapsul 100 mg dengan dosis lazim 9 mg per kilogram berat badan. Dosis maksimalnya 24 mg per hari, keterangannya sesuai. Arkosia tablet 120 mg, dosis lazimnya 2-10 mg per kilogram berat badan, dosis maksimalnya 120 mg per hari, keterangannya lebih tinggi. Kataflam tablet 50 mg, 50-100 mg per kilogram berat badan, dosis maksimalnya 150-200 mg per hari, keterangannya lebih tinggi. Betadine gargle, dosis lazimnya kumur selama 30 detik, lakukan 3-5 kali per hari, sesuai kebutuhan. Dosis maksimalnya kumur selama 30 detik, lakukan 3-5 kali per hari, sesuai kebutuhan. Keterangannya sesuai. Kegunaan atau khasiat dan efek samping. Yang pertama ada cefixime sebagai antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri pada telinga, saluran pernafasan, dan infeksi saluran kemih. Efek sampingnya shock, gangguan hepatik, saluran cerna, reaksi hipersensitivitas, sistem hematologik, renal, respirasi, dan defisiensi vitamin. Kontraindikasinya penderita dengan riwayat shock atau hipertensi terhadap beberapa bahan dari obat ini. Yang kedua, Arkosia tablet 120 mg kegunaannya untuk meredakan nyeri dan pembengkakan pada penderita osteoartritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, atau radang sendi akibat penyakit asam urat. Efek sampingnya pusing, edema ekstrim ringan, rasa panas dalam perut, sakit kepala, dan dispepsia. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Selanjutnya ada kataflam tablet 50 mg, kegunaannya untuk meredakan rasa sakit seperti sakit gigi dan nyeri head. Efek sampingnya kadang-kadang nyeri epigastrum, sakit kepala, pusing atau vertigo, dan ruam kulit. Kontraindikasinya obat ini tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki kondisi sebagai berikut. Gangguan pencernaan seperti tukak lambung dan tukak khusus, pendarahan saluran pencernaan, hamil pada trimester akhir, gangguan hati, gangguan jantung, riwayat asma, reaksi hipersensitivitas atau alergi pada kalium diklofenak atau oasis lainnya. Yang terakhir, betadine gargle, kegunaannya untuk membersihkan dan menjaga kebersihan rongga mulut, membantu mengobati sariawan dan menghilangkan bau mulut. Efek sampingnya iritasi dan sensasi terbakar. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap iodium, penderita penyakit tiroid, wanita hamil, dan menyusui. Analisis harganya pada cefixime 100 mg yaitu 16.500 per strip, Arkosia tab 120 mg harganya 185.000 per strip, kataflam tablet 50 mg 70.000 per strip, betadine gargle 28.400 per mili. Penyiapannya, yang pertama ambil kapsul cefixime 100 mg sebanyak 10 kapsul, beri etiket lalu masukkan ke dalam klip obat. Yang kedua, ambil tablet Arkosia 120 mg sebanyak 5 tablet, beri etiket lalu masukkan ke dalam klip obat. Ketiga, ambil tablet kataflam 50 mg sebanyak 15 tablet, beri etiket lalu masukkan ke dalam klip obat. Yang keempat, ambil betadine gargle sebanyak 1 botol, beri etiket, lalu serahkan kepada pasien. Selanjutnya ada kopi resep. Di dalam salinan resep itu terdapat bagian-bagian yang harus ada. Yang pertama itu harus ada nama dan alamat apotek. Kedua ada nama dan nomor SIPA. Terus ketiga ada nama, umur pasien.
keempat ada nama dokter penulis resep, kelima ada tanggal penulisan resep, keenam ada tanggal dan nomor urut pembuatan, ketujuh ada tanda resep yang R strip itu, terus ke-8 ada tanda date atau detur untuk obat yang sudah diserahkan, lalu ada tulisan PCC atau Pro Copy Confirm yang menandakan bahwa salinan resep telah ditulis sesuai dengan aslinya. Dan dalam kopi resep ini itu lengkap semuanya ada atas nama pasien Boy Hendrata, ada tanggal lahirnya dan nama dokternya Oscar Sahelangi, terus nomor resepnya 2 dan ada tanggal resepnya. Terus etiket dan label. Dalam etiket dan label itu juga terdapat bagian-bagian yang harus ada. Yang pertama, harus ada logo fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, ada nama fasilitas pelayanan kesehatannya. Ketiga, ada alamat dan nomor telepon fasilitas pelayanan kesehatannya. Yang keempat, harus ada nomor resep. Kelima, ada tanggal resep. Keenam, ada nama pasien. Ketujuh, aturan pakai obatnya. Kedelapan, bentuk sediaan. Kesembilan, tulisan obat luar yang menerangkan bahwa obat tersebut bukan untuk diminum. Ke-10, nama obat atau alat kesehatan yang diberikan sesuai permintaan. Di sini ada label tidak boleh diulang tanpa resep dokter itu menandakan untuk golongan obat untuk golongan obat keras dan narkotika. Lalu di sini terdapat etiket berwarna biru, itu menandakan obat topikal atau untuk pemakaian luar. Penyerahan, Cefixime kapsul diminum 2 kali sehari 1 kapsul. Arkosia tablet diminum 1 kali sehari 1 tablet. Cataflam tablet diminum 3 kali sehari 1 tablet. Betadine gargle masukkan ke dalam mulut, keluarkan udara melalui mulut dan tahan selama 30 detik. Cefixime kapsul sebaiknya diberikan setelah makan. Jangan mengkonsumsi, ini informasi konselingnya. Cefixime kapsul sebaiknya diberikan setelah makan. Jangan mengkonsumsi Cefixime jika alergi terhadap obat ini. Arkosia tablet sebaiknya diberikan setelah makan. Perhatian khusus terhadap pasien dengan riwayat gangguan pencernaan. Cataflam tablet sebaiknya diberikan setelah makan. Setelah minum obat ini disarankan untuk tidak berbaring selama 10 menit. Betadine gargle, obat ini tidak boleh ditelan. Penggunaan obat dimasukkan ke dalam mulut dan ditahan di tenggorokan selama 30 detik. Sebaiknya tidak digunakan selama 14 hari. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.